Awalnya Xiaoyan akan diserang oleh ular tersebut. Namun karena tanda darah permata yang diberikan oleh Ratu Medusa di kening Xiaoyan, ular api inti bumi akhirnya bisa tahu bahwa Xiaoyan adalah anggota kerajaan ular. So di sini Xiaoyan meminta bantuan kepada ular api inti bumi untuk memberi jalan dan membuat kegaduhan di sekitar menara pembakaran untuk mengganggu para penjaga dan mereka bisa melarikan diri. Setelah para penjaga keluar, Xiaoyan lalu membakar dinding menara tersebut menembus lorong dan pergi bersama dengan Teng San dan teman-temannya. Singkat cerita, Han Feng dan Gu He mengetahui bahwa Teng San dan Xiaoyan berhasil kabur dari menara pembakaran lewat terowongan di bawahnya yang terhubung ke kawasan hutan titik hitam. Tidak menunggu lama, Han Feng dan Gu He juga langsung bergegas untuk mencarinya di hutan titik hitam. Balik ke Xiaoyan, di tengah perjalanan, dia menjelaskan kepada Teng San bahwa mata-mata istana jiwa sebenarnya adalah Fama. Bahkan berita percobaan pembunuhannya terhadap Kaisar juga adalah perbuatan Fama. Hal itu dikarenakan Teng San menolak untuk bergabung dengan istana jiwa dan Fama berniat untuk menyingkirkan Teng San agar rencananya menguasai Akademi Jianan tidak terhambat. Setelah melanjutkan perjalanan selama beberapa hari, sampailah mereka di pintu keluar hutan titik hitam. Namun ternyata Han Feng dan Gu He sudah menunggunya di hutan tersebut. Menyadari bahwa Xiaoyan dan teman-temannya sudah sangat kelelahan dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Han Feng dan Gu He, Teng San lalu memutuskan untuk berjalan kembali tanpa tahu akan berujung di mana. Tak berselang lama berjalan, di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah warteg di tengah kawah lahar. Awalnya mereka mengira mereka hanya berhalusinasi, namun ternyata tempat tersebut benar-benar ada. Tempat ini dinamakan Lembah Penjahat, di mana konon lembah tersebut dibuat oleh para kumpulan buronan dan di sini semakin hebat kekuatan seseorang maka dia akan semakin dihormati dan mendapat keistimewaan. Xiaoyan awalnya menolak menuju tempat tersebut karena jika ingin tinggal di Lembah Penjahat, mereka harus terus bertarung untuk bertahan hidup. Namun waiter warteg itu menjelaskan bahwa rute lain selain melewati hutan titik hitam, mereka harus berjalan melewati lorong selama kurang lebih 6 bulan. Mengingat penyakit asam lambungnya dan di warteg tersebut juga kebetulan ngeteng surya, Xiaoyan akhirnya langsung memesan makanan untuk mendapatkan tenaganya kembali. Namun setelah mereka selesai makan, ternyata di tempat itu tidak menerima uang untuk pembayaran, namun diganti dengan kartu di mana untuk membayarnya mereka harus bertarung. Merasa terpojok dan tidak punya pilihan lain, akhirnya mereka menyetujui dan akan bertarung untuk membayar makanan yang sudah mereka makan. Singkat cerita, tibalah mereka di arena pertandingan. Pertandingan pertama mempertemukan Raja Palu buronan dari perguruan bintang jatuh melawan Hujia, dan berakhir dengan mudah untuk kemenangan Hujia. Ternyata pertandingan di sini dibagi menjadi 4 tingkatan. Surga, bumi, hitam, kuning. Tingkatan surga adalah tingkatan yang paling tinggi di mana para petarung di tingkat ini adalah penjahat-penjahat legendaris dan mereka juga mendapatkan fasilitas apartemen mewah di sini. Sampai yang paling gampang tingkatan kuning di mana para buronan di tingkat ini biasanya hanya orang-orang biasa. Contohnya yang barusan dilawan Hujia. Lalu di pertandingan kedua mempertemukan pisau besar melawan Han Xian, di mana pertandingan tersebut juga dengan mudah dimenangkan oleh Han Xian. Setelah pertandingan itu, Xiaoyan membawa Teng San untuk beristirahat dan meminta karyawan hotel untuk memanggil dokter spesialis guna memeriksa kondisi Teng San. Sesaat setelah dokter datang dan memeriksa, dari metode yang dokter itu gunakan,
Teng San langsung mengenalinya jika dia adalah salah satu dokter jenius seniornya. Dokter itu menjelaskan bahwa Teng San terluka parah karena obat istana jiwa sehingga jantung dan paru-parunya rusak. Namun dokter lulusan perkebunan ini, dia berkata kalau untuk menyembuhkan Teng San sangat mudah baginya. Namun sebagai gantinya, dia menginginkan bayaran mahal yaitu 2 pertandingan tingkat surga. Saat berpamitan, dokter itu tiba-tiba mengatakan kepada Xiaoyan bahwa aura jahat di tubuhnya perlahan sudah menyerang paru-paru hingga perutnya. Mendengar itu, Teng San juga mengatakan kepada Xiaoyan bahwa dia juga mengetahui aura jahat yang ada di tubuh Xiaoyan semakin banyak. Teng San merasa heran dengan aura jahat yang begitu banyak, seharusnya Xiaoyan sudah sakit parah. Namun di sini Xiaoyan masih terlihat sehat seperti ada seseorang yang selama ini melindungi tubuhnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan langsung masuk ke dalam cincin spasial. Namun diperlihatkan penatua obat sudah menghilang dan tempat tinggalnya menjadi padang pasir. Balik ke pertandingan, Xiaoyan melawan salah satu petarung surga, seorang pengkhianat dari perguruan awan berkabut. Dengan api tulang dinginnya, bahkan di sini Xiaoyan dapat mengalahkan seorang petarung surga tanpa merasa kesusahan. Setelah selesai pertandingan, diperlihatkan Xiaoyan ngobrol dengan pemimpin lembah penjahat. Melihat kemampuan bertarungnya di atas rata-rata, pemimpin lembah penjahat menawarkan Xiaoyan untuk tinggal dan menetap di sana dengan iming-iming dia akan dilayani seperti raja. Namun, walaupun sudah diiming-iming mie ayam bakso dan sudah gembira setiap hari, Xiaoyan tetap menolak dengan alasan dia masih mempunyai dendam yang belum terbalaskan. Dan faktanya, mereka yang tinggal di lembah penjahat hanya seorang pengecut yang melarikan diri dari permasalahan mereka. Mengetahui Xiaoyan benar-benar tidak mau tinggal di lembah penjahat, akhirnya pemimpin lembah penjahat berjanji akan memberitahu jalan keluar. Namun dengan syarat jika Xiaoyan harus menjadi salah satu dari 10 petarung yang terkuat di sana. Tak berselang lama setelah selesai negosiasi dengan pemimpin lembah penjahat, Xiaoyan kembali mencari keberadaan penatua obat di dalam cincin spasial. Namun Xiaoyan tetap tidak menemukan keberadaan penatua obat, dan setelah putus asa, dia memutuskan untuk mencari penatua obat menggunakan kekuatan dari istana jiwa melalui pedang mistis berat. Di sini Xiaoyan malah bertemu dengan sosok berjubah istana jiwa. Ternyata, setiap Xiaoyan mengorbankan darahnya itu adalah salah satu ritual istana jiwa dan di sini sosok berjubah itu malah menawarkan Xiaoyan teknik-teknik lain milik istana jiwa yang tidak kalah hebat untuk membantunya mengalahkan 10 petarung terbaik di lembah penjahat. Namun Xiaoyan langsung menolaknya karena jika dia mempelajari lebih lanjut teknik-teknik itu, otomatis dia sudah bergabung dengan istana jiwa dan hanya akan menjadi aib untuk klan Xiao. So di sini sosok berjubah itu memberi syarat kepada Xiaoyan jika ingin terlepas penuhnya dari istana jiwa, suatu hari dia harus bisa mengalahkannya. Dan di sisi lain jika dia tidak bisa mengalahkan sosok berjubah tersebut, maka Xiaoyan akan dijadikan budak istana jiwa untuk selamanya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Sun Er menyaksikan perubahan sikap Xiaoyan selama ini, di mana sikapnya berubah menjadi dingin dan hanya mengandalkan egonya. Namun Xiaoyan yang beralasan dia bersikap seperti itu dikarenakan dia sedang menanggung beban berat, di mana dia harus membebaskan Teng San dan teman-temannya keluar dari lembah penjahat. Tidak berselang lama, Teng San juga datang menemui Xiaoyan. Di sini dia melihat pedang milik Xiaoyan yang berlumuran darah. Dia curiga kalau Xiaoyan terjerumus kepada ilmu-ilmu terlarang milik istana jiwa. Teng San lalu memberikan sedikit wejangan kepada Xiaoyan yang intinya bahwa manusia tidak boleh kalah dengan nafsunya sendiri. Selanjutnya dengan jaket filter AC andalannya, Xiaoyan kembali menemui sosok berjubah istana jiwa untuk menantangnya kembali.
Namun karena memang kemampuan orang tersebut bukan kaleng-kaleng dan berada di level yang berbeda, di sini Xiaoyan tetap tidak mampu untuk mengalahkannya. Di tengah pertarungannya, orang itu berkata kepada Xiaoyan kekuatannya tidak akan bertambah kalau dia tidak memiliki nafsu membunuh saat bertarung. So dia menghasut Xiaoyan agar membunuh lawan-lawannya di pertandingannya. Singkat cerita, saat pertandingan, Xiaoyan akhirnya terpengaruh oleh perkataan sosok berjubah Istana Jiwa tadi dan dia selalu berusaha untuk membunuh lawan-lawannya di setiap pertandingan. Xiaoyan berencana jika kekuatannya sudah bertambah, dia akan mengalahkan sosok berjubah itu agar tidak bergabung dan diperbudak oleh Istana Jiwa. Setelah beberapa hari dan melewati beberapa pertandingan, Xiaoyan lagi-lagi menemui sosok berjubah itu untuk kembali menantangnya. Namun kali ini bukannya bertarung, sosok yang menggunakan jubah Istana Jiwa menggunakan cara lain untuk menghasut Xiaoyan. Di sini Xiaoyan diiming-iming kalau ibunya akan dihidupkan kembali jika dia bergabung dengan Istana Jiwa. Lalu Xiaoyan yang terlihat agak ragu, tiba-tiba slep. Xiaoyan terkena genjutsu dari sosok berjubah itu. Di dalam ilusi tersebut, diperlihatkan kehidupan Xiaoyan di mana jika ibunya masih hidup, dia akhirnya menikah dengan Nalan Yaran. Namun Xiaoyan merasakan kejanggalan di kehidupannya. Setelah semua penderitaan yang dia alami selama ini, di sini kehidupannya sangat lancar di mana tanpa adanya usaha sedikit pun, dia langsung menjadi pemimpin dari 5 klan besar dan bertemu dengan orang-orang yang tadinya beraliansi dengan Istana Jiwa menjadi baik. Hingga akhirnya di dalam mimpinya, dia bertemu Sun Er dan teman-temannya yang menganggap bahwa Xiaoyan hanyalah pecundang yang melarikan diri dari kenyataan. Dari kejadian itu, Xiaoyan akhirnya tersadar dan lepas dari ilusi yang dibuat oleh sosok berjubah itu. Dia menyadari kalau itu semua hanya tipuan untuk menjebaknya agar bergabung dengan Istana Jiwa. Kembali ke lembah penjahat, di sini pertandingan penentuan Xiaoyan akan segera dimulai di mana jika Xiaoyan kalah dalam pertandingan ini, maka dia harus tinggal di lembah penjahat sampai KPR lunas. Pertandingan pun dimulai dan di sini diperlihatkan Xiaoyan berusaha untuk mengalahkan lawannya namun tanpa niat membunuhnya. Xiaoyan menyadari kalau dia dikuasai nafsu untuk membunuh, maka akan lebih mudah dirinya menjadi budak Istana Jiwa. Sosok berjubah yang menyadari hal itu tiba-tiba menarik jiwa Xiaoyan masuk ke dalam dimensinya dan berusaha untuk menjadikannya budak secara paksa. Namun kali ini dengan menggunakan pedang mistis beratnya, Xiaoyan mampu mengalahkan sosok tersebut. Hal yang membuatnya terkejut, ternyata sosok berjubah itu adalah dirinya sendiri. Xiaoyan akhirnya mengerti perkataan Ting San sebelumnya, kalau ternyata lawan terberat manusia adalah dirinya sendiri dalam artian melawan ego dan hawa nafsu untuk depo lagi. Lalu setelah berhasil menguasai diri sendiri, Xiaoyan akhirnya bisa bertemu dengan penatua obat yang ternyata berada di sebuah gubuk kecil di tengah padang pasir sambil menjaga sebuah lilin. Di sini Xiaoyan langsung sujud syukur dan meminta maaf atas semua kesalahan yang diperbuatnya. Penatua obat lalu menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa padang pasir yang terjadi di luar adalah cerminan aura jahat yang mengalir di tubuh Xiaoyan. Namun sekarang sudah reda karena dia berhasil mengalahkan ego dan nafsunya sendiri. Sedangkan api yang dijaga oleh penatua obat mencerminkan dari jiwa Xiaoyan sendiri, di mana selama ini yang membantu Xiaoyan tetap hidup dan memblokir aura jahat di dalam tubuhnya adalah penatua obat. Jadi gampangnya sistem cara kerjanya agak-agak mirip sama babi ngepet. Lalu karena penatua obat menilai Xiaoyan telah berhasil menguasai diri dan melawan godaan Istana Jiwa, maka Xiaoyan bisa dengan bebas menggunakan teknik-teknik dari Istana Jiwa tanpa terkena efek negatif sama sekali.